Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam Itu Indah. Seperti biasa, Masya Allah, hari ini di pagi hari ini kita akan mencari ilmu bersama-sama, tentunya bersama guru-guru kita yang luar biasa. Baik jamaah, pada bulan Ramadan semua orang menyambut dengan penuh sukacita. Nah, Ramadan ini memang bulan yang kita tunggu-tunggu. Namun ada beberapa orang yang bahagia tapi ada sedihnya juga. Nah, terutama para wanita nih pasti ngerti banget nih. Sedihnya kenapa? Karena sedihnya itu tidak bisa, ada beberapa wanita yang tidak bisa puasa sepenuhnya. Karena memang namanya wanita itu ada hal-hal yang tidak bisa menjadikan wanita itu puasa full. Ada aja halangannya. Namun di balik kesedihannya yang dialami para wanita ini selama bulan Ramadan, ternyata Allah memberikan kelebihan bagi para wanita. Nah, pengen tahu apa sih kira-kira? Nah, insya Allah akan dibahas dalam tema yang luar biasa. Temanya adalah keistimewaan wanita saat berpuasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz Maulana mohon izin nih pertama ke Ustadz Maulana dulu. Ada fase di mana wanita itu akan mengandung, menyusui. Nah, ini nih yang jadi permasalahan biasanya. Jika seorang wanita itu mengandung atau menyusui di bulan Ramadan, apakah dia itu tidak wajib berpuasa atau gimana nih? Apakah ada ketentuan beberapa bulan atau ketika anak menyusui umur berapa wanita boleh meninggalkan puasa Ramadan? Ustadz Maulana, mohon penjelasannya guru, silakan. Terima kasih banyak, izin Ustaz Sam dan Ustaz Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kali ini kita membahas tentang keutamaan, keistimewaan wanita di saat berpuasa, di saat bulan Ramadan, luar biasa. Dan ingat tadi ditanyakan oleh Mas Mikdad tentang wanita hamil, kebetulan juga istrinya lagi hamil. Betul Ustaz. Wanita hamil dan menyusui. Maka wanita yang hamil sebenarnya dapat keistimewaan. Keistimewaan, mohon maaf, ada rukhsah, keringanan bagi wanita yang hamil maupun menyusui. Tapi sebelum saya bahas ini, tolong wanita yang hamil kalau dia masih mau berpuasa, boleh. Justru anaknya nanti jadi anak soleh. Jadi anak soleh karena anak ini kan tinggal mengatur pola makannya. Nah, begitu juga wanita yang menyusui. Ketika di bulan suci Ramadan, sedekahnya lebih besar lagi pahalanya. Bukankah menyusui anak itu sedekah luar biasa? Memberikan ASI sama anak. Cuma dalam ketentuan wanita yang hamil dan menyusui dalam berpuasa. Pertama, kalau dia hamil ataupun menyusui bisa berpuasa tapi sesuai petunjuk dokter. Sesuai petunjuk dokter. Jadi konsultasi dulu. Bagaimana menurut pendapat dokter, bisa nggak aku berpuasa? Karena yang tahu kondisinya adalah dokternya. Kemudian jika dia tidak karena tidak sanggup, tidak kuat berpuasa, maka boleh tidak berpuasa dan nanti akan mengganti sejumlah yang dia tinggalkan. Ya, ketentuan yang ketiga, bagi wanita yang hamil ataupun menyusui, dia kuat berpuasa. Tapi yang berkaitan ini adalah karena dia takut, khawatir sama anaknya. Khawatir dengan kandungannya, bukan khawatir pada dirinya. Dia sehat, cuma kasihan sama anaknya. Maka dia boleh tidak berpuasa karena yang diberi makan adalah kandungannya. Atau yang diberi ASI adalah anaknya. Maka pada posisi ini dia membayar fidyah, kemudian tetap membayar utang puasanya. Jadi yang dipidiakan anaknya, kemudian berpuasa juga jadi dua kali bayar. Dua kali bayar. Tapi kalau memang untuk dirinya saja karena lelah dan capek dan tidak sanggup karena sakit, maka dia hanya membayar qada puasa. Tapi dia kuat. Tapi sebenarnya anaknya yang dia sayangkan, maka boleh membayar fidyah dia tiap hari. Berapa fidyahnya?
3/4 liter. 3/4 liter. 3/4 liter. Jadi kalau sudah 1 liter udah bagus itu. Baik. Karena memberi makan ya. Jadi 1 liter 1 hari, 1 liter 1 hari, 1 liter 1 hari. Nah, jadi boleh langsung dibayar per hari, boleh juga sekaligus. Oh berarti 30 liter. 30 liter. Iya, tapi sebenarnya 30 liter itu kurang lagi sedikit. Baik. Untuk menjaga keamanan. Iya. Betul. Nah berarti penting ya bagi seorang wanita yang memang sudah terkuat untuk mencatat ya Ustadz ya supaya tahu nanti di kodonya berapa dan membayarnya berapa. Masya Allah. Baik jamaah, alhamdulillah luar biasa tema kita hari ini. Tapi sebelum kita lanjut, insya Allah nih hari ini kita akan mendengarkan murotal dari Ustadz Syam dari surat Al-Baqarah 183. Silakan guru. Baik, tapi guru-guruku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang terngiang-ngiang di kepala kita selama bulan suci Ramadan tentang kewajiban berpuasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat terdahulu. Namun wabil khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan yakni puasanya di bulan Ramadan. Dan puasanya ada sahurnya serta puasanya malamnya juga ada tarawihnya, maka dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan maka ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Ramadan dan wanita, ternyata yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang beriman. Jadi kalau dikatakan puasa itu untuk siapa sih? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang mengaku beriman, wahai kalian yang ada iman di dalam hatinya, mengaku menjadi orang beriman. Kutiba alaikumus siyam, entah sesusah apapun puasa itu, kalian tetap diwajibkan untuk berpuasa. Subhanallah. Maka kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka semua yang mukallaf, mereka semua yang telah wajib untuk melaksanakan perintah Allah, maka laki-laki ataupun perempuan semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena ternyata ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pandang gender lagi. Ya, kalau orang sudah beriman kepada Allah menjalankan perintahnya, udah nggak pandang gender. Memang Nabi dan Rasul itu adalah laki-laki, tapi ternyata perempuan yang mulia banyak. Perempuan yang melahirkan para nabi, perempuan yang melahirkan para Rasul Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Adam alaihissalam. Ya, mereka dilahirkan dari sosok wanita. Bukankah ada sosok wanita yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai wanita yang luar biasa? Maryam binti Imran melahirkan Nabi Isa alaihissalam karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita dan puasa kuat banget, erat banget hubungannya tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Waduh, Masya Allah luar biasa. Jadi korelasi antara wanita dan puasa itu erat sekali. Oh iya ya, dong, mau laki-laki perempuan kalau beriman aja. Betul, gitu. intinya beriman Betul. ya. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan ini pembahasan kita mengenai keistimewaan wanita saat berpuasa. Saya mau ke Ustazah Nada. Ustazah mohon izin, ini ada yang mau ditanyakan, ini mewakili pertanyaan jamaah juga. Ustazah benar nggak sih memasang alat kontrasepsi spiral di rahim pada wanita aman dilakukan selama bulan Ramadan dan pemasangannya tidak membatalkan puasa yang sedang dijalani? Nah ini banyak banget yang bertanya nih, mohon jawabannya Ustazah. Kontrasepsi ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan, syahrul siyam, syahrul Quran, wa syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah jamaah sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya bagi wanita yang mungkin sedang udzur tetap bisa menyaksikan program ini karena banyak sekali kemanfaatan bagi sesiapa wanita yang mungkin berhalangan untuk tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Tapi insya Allah banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Yang dibahas pertama, kita membahas mengenai masalah alat yang bisa menunda kehamilan. Lalu bagaimana ketika pemasangannya ini, apakah membatalkan puasa? Nah, salah satu yang bisa membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu melewati kerongkongan. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang pemasangan alat kontrasepsi atau spiral yang kita kenal di sini, ini adalah mohon maaf masuknya bukan dari kerongkongan. Jadi memang ini tidak ada dalil yang qat'i, artinya tidak ada dalil yang tepat, dalil yang betul-betul jelas membahas tentang ini. Kenapa? Karena memang tidak ada pada zaman baginda Rasulullah SAW. Tapi bisa dinisbatkan, bisa disandarkan bahwasannya alat ini adalah alat memang untuk mencegah kehamilan dan juga mohon maaf dimasukkannya tidak dari kerongkongan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai masalah alat kontrasepsi ini sesuatu yang sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang wanita tidak tujuannya untuk menahan lapar dan menahan haus. Karena apabila kita memasukkan sesuatu barang dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian tujuannya untuk menghilangkan haus, menghilangkan lapar, yang sedang berpuasa jadi badannya segar. Nah, ini malah masuk ke dalam kemakruhan. Nah, jadi apabila kita mau memasang alat spiral ketika sedang berpuasa, maka boleh-boleh saja. Dan yang ketiga, dokter ini menganjurkan apabila pemasangan spiral nih Mas Mikdad, ini dianjurkan bagi wanita yang sedang menstruasi, yang sedang haid. Kenapa? Karena penelitian dari kedokteran bahwasannya ketika seorang wanita yang sedang menstruasi, yang sedang haid, kemudian dia melakukan pemasangan spiral, ini akan memudahkan. Karena rahimnya sedang terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, bahwasannya semua yang kita lakukan ini insya Allah penuh dengan kebaikan dan tidak ingin melakukan sesuatu yang di luar dari syariat. Jadi insya Allah bagi sesiapa wanita yang ingin memasang alat kontrasepsi yaitu spiral, ketika sedang haid insya Allah tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah nambah ilmu baru nih terutama pada wanita-wanita yang mungkin kebingungan ya. Duh ini gimana sah atau enggak sih menurut sudut pandang Islam, alhamdulillah. Baik jamaah, Masya Allah ini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah ada pertanyaan dari Instagram Teli_Ferencia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, boleh atau tidak saat berpuasa kita gosok gigi dan kumur-kumur saat wudhu? Terima kasih. Ustadz Maulana boleh dijawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau berbicara boleh nggak kumur-kumur? Ingat, memasukkan sesuatu tadi sudah dibahas oleh Ustazah Nada. Jadi hati-hati. Kalau saya mau tanya, puasa hukumnya? Wajib. Kumur-kumur pada saat berwudu hukumnya? Sunnah. Jangan gara-gara sunnah lalu membatalkan yang wajib. Nah kita kasih perumpamaan, makanya ada waktu imsak. Jeda imsak itu berarti 50 ayat. Berarti 10 menit dong. 10 menit itu kita bisa gunakan untuk pembersihan. Jadi aman. Jadi kita selesaikan itu. Kemudian kalau memang aku mau dapat sunnah kumur-kumur, gini aja.
Sebagai perwakilan. Nah, sebagai isyarat aja, jangan itu dimakruhkan. Oh, apalagi kumur-kumur. 3 yang masuk keluar 2. Satunya kemana itu? Ini khawatir. Korupsi ya, bahaya. Tapi semua yang ada di dalam itu bisa ditelan. Jadi puasa itu batasnya bibir. Jadi maaf. Bisa ditelan air liur, bisa. Yeah. Tapi kalau sesuatu yang masuk itu tidak boleh lagi. Tapi jangan sampai ada daging 1 kilo menempel di sini itu yang ditelan. Rendang sisa sahurnya ya, dimasukin. Makanya diselesaikan dulu. Betul. Ada waktu-waktu yang aman untuk. Jadi batasan-batasan puasa itu di bibir. Betul, kan kayaknya panjang juga ya waktu imsak itu kayaknya cukup buat sikat gigi ya. Pokoknya pakai kumur-kumur, pakai pewangi, aman banget. Jadi kalau bersikat gigi di siangnya Ramadan hukumnya makruh, tapi makruh yang bisa membatalkan puasa. Betul, alhamdulillah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mendengarkan azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Subhanallah.